tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Iya, terus. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, Ya. melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, ini pencuri Yudas. Nah, jadi mencuri milik Tuhan terutama. Kas, dia dipercaya oleh Tuhan memegang kas. Uangnya Tuhan di situ, milik Tuhan. Mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan. Nah ini sekarang banyak pelita padam mempertahankan dosa, mencuri milik Tuhan terutama. Perpuluhan dan persembahan. Mari kita kembalikan mulai dari saya, bukan saudara saya juga. Soalnya jangan sampai menjadi pencuri. Pencuri milik sesama, hati-hati, korupsi, hutang tidak bayar. Ayo, ya kalau saudara nggak mampu membayar, harus ada itikat baik. Ayo dibicarakan bagaimana jalan keluarnya dan lain sebagainya. Ya harus diselesaikan. Jangan kita menjadi pencuri. Nah, di sini saudaraku, sementara ada wanita mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal harganya, nah, Yudas protes. Wah, ngapain uang banyak itu? Ya, nah, dia pencuri. Ya, mencuri itu sama dengan menolak urapan Roh Kudus. Ada minyak di situ. Ditolak. Nah, dosa pencuri. Ini dosa Yudas sebagai pencuri. Ini sama dengan menolak minyak urapan Roh Kudus. Menolak minyak urapan. Ya, ditambah lagi dosa pengkhianat. Markus 3 ayat 19. Markus 3 ayat 19. Mari. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, pengkhianat. Yudas Iskariot itu pengkhianat. Mulai dengan pengkhianat ini sama tidak setia. Mulai dengan tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Nah ini pengkhianat kepada Tuhan sekarang. Tidak setia dalam ibadah dan pelayanan. Ya, nah ini menolak urapan, tambah kering lagi, ditambah lagi. Tadi menolak urapan sudah kering. Kering rohani, menolak urapan, kering rohani. Ya, kering rohani. Ditambah pengkhianat lagi, lebih kering lagi. Ya, hati-hati. Juga saya seringkali menerangkan ibadah dan nikah itu satu. Ya, pengkhianat terhadap Tuhan itu pengkhianatan dalam ibadah. Ya. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Pengkhianatan dalam nikah. Pengkhianatan dalam nikah. Terjadi perselingkuhan, pertengkaran. Itu pengkhianatan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan nikah. Ya, pengkhianatan kepada Tuhan itu lewat pengkhianatan dalam ibadah pelayanan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan. Juga pengkhianatan dalam nikah. Terjadi perselingkuhan, pertengkaran, sampai perceraian di dalam nikah. Itu pengkhianatan terhadap Tuhan. Ya, nah ini kita harus hati-hati. Lebih kering lagi. Sudah tadi kering, menolak urapan, pencuri. Ya, kehilangan urapan, menolak urapan Roh Kudus. Nah, sudah kering rohani, ditambah lagi pengkhianat, lebih kering lagi. Ditambah lagi pendusta. Nah, akhirnya sungguh betul-betul dia kerasukan setan, habis. Ya, di dalam Matius 26, Injil Matius 26, ini Yudas, gadis bodoh, tidak berjaga-jaga, tidak mau bertobat, tetap mempertahankan dosa. Nah, ini ayo hati-hati, so, ya. Matius pasal yang ke-26. Ayo ingatkan kalau saudara tahu, jangan seperti Ananias Sapira mencuri, suaminya tahu, istrinya tahu, suaminya mencuri didukung. Ya, suaminya tahu didukung, enggak apa-apa loh. Jangan, bahaya. Ayo jangan saling mendukung dalam dosa. Ya, di rumah tangga, di penggembalaan, ayo jangan saling mendukung dalam dosa. Jangan sembunyi-sembunyi. Saya Lempinel selalu kalau saya kasih tahu siswa-siswi lembaga pendidikan banyak kali begitu. Jadi kalau temannya berbuat salah umpama apa, dia diam dengan harapan kalau dia nanti berbuat dosa, diam juga ya. Jangan lapor-lapor lah. Ini saling mendukung dalam dosa. Hancur. Kering. Jangan sampai. Ayo. Di rumah tangga, ayo. Kalau ada suami berbuat dosa, istri tahu, anak, ayo.
diberi nasihat, ayo bagaimana ini dosa. Ya, kalau anak berbuat dosa diberi nasihat, berhentilah, jangan berbuat dosa. Ya, ayo saling menasihat. Di penggembalaan juga, kalau tahu sesama sangkur, ayo nasihati dengan baik-baik. Ayo jangan begitu, ayo kita saling menasihati, saling menolong. Jangan saling mendukung. Jangan saling mendukung, bahaya besar. Ya, bahaya besar. Nah, ini Yudas. Kemudian Matius 26 ayat 23 25. Mari. Ia menjawab, Ya, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ya. ke dalam pinggan Nah, ini ini. kesempatan terakhir bagi Yudas untuk lepas dari dosa. Kesempatan terakhir lewat perjamuan suci. Ya, lewat perjamuan suci. Ayo teruskan. Dialah yang akan menyerahkan aku. Ya, tetapi 25 Yudas yang hendak menyerahkan Ya. dia itu menjawab katanya, Ya, bukan aku ya Rabi. pendusta tidak mau ngaku dosa itu. Bahaya ini. Kesempatan terakhir dibuka oleh Tuhan. Siapa yang mencelupkan roti, dia yang kalau Yudas waktu itu, aduh Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Selesai. Ya. Tapi dia tidak mau, malah mengatakan, bukan aku ya Rabi. Terus Kata Yesus kepadanya, Ya. engkau telah mengatakannya. ya inilah pendusta. Pencuri, pengkhianat, pendusta. Pendusta itu perkataan tidak benar, tidak mau ngaku dosa, malah menyalahkan orang lain, itu pendusta juga. Perkataan yang tidak benar itu pendusta. Ya, tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Nah, itu pendusta. Ya, itu pendusta, betul. Dia yang salah tapi dia tidak mau ngaku, dia salah-salahkan orang lain. Itu pendusta. Nah, kalau perkataannya tidak benar, tadi hidupnya tidak benar. Lidah ini kemudi. Ya, kapal, kehidupan kita bagaikan kapal di tengah lautan. Ya. Nah, dikendalikan, dikemudikan oleh lidah. Kalau lidahnya tidak benar, pendusta, ya pastilah hidupnya tidak benar. Pasti hidupnya tidak benar. Nah, ini pendusta, hidup tidak benar. Perkataan tidak benar dan hidup sehari-hari tidak benar. Itu pendusta.